Halo, kembali lagi bersama saya Ipan Purnama, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, kelas 2K Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperbaiki kompetensi. Ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan utama seseorang dalam melaksanakan satu tugas atau pekerjaan dengan baik dan efisien. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang terasa, serta sikap positif dalam mencapai hasil yang optimal. Lalu, mengapa memperbaiki kompetensi adalah hal yang penting? Kemampuan atau kompetensi adalah kunci keberhasilan dalam karir maupun kehidupan sehari-hari. Dalam era persaingan global saat ini, tingkat persaingan semakin ketat dan hanya orang-orang dengan kompetensi yang baik yang akan berhasil. Oleh karena itu, meningkatkan kompetensi sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada jenis dan kategori kompetensi. Menurut Miss Silent, kategori kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Menurut Lyle Spencer and Saint Spencer, karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan dan situasi. Sedangkan menurut Michael Armstrong, apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu, apa aja sih komponen dalam kompetensi? Yang pertama, ada motivasi atau motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, self-concept atau sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang keempat, ada knowledge atau pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir ada skill. Skill diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir ada sulit diperbaiki seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya ada metode penilaian kompetensi. Ada alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Nah, selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Tahapan yang pertama banget nih teman-teman, yaitu menjelaskan kriteria kinerja. Nah, setelah menjelaskan, lalu mengidentifikasi orang-orang untuk sampai ke kriteria tersebut. Lalu, mengumpulkan data melalui BI atau metode lainnya. Selanjutnya, menganalisa nih dari metode yang tadi.
lalu mengesahkan metode model kompetensinya. Selanjutnya yang terakhir, mendesain aplikasi. Nah, yang terakhir ada cara untuk meningkatkan kompetensi. Yang pertama, membaca buku dan artikel terkait bidang yang diminati. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas pengetahuannya dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang tersebut. Selanjutnya ada mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus atau pelatihan dapat membantu seseorang untuk mempelajari keterampilan baru dan memperdalam pengetahuannya di bidang tertentu. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dengan diskusi, dapat membantu seseorang untuk memperoleh wawasan baru dan sudut pandang yang berbeda dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir, praktek langsung nih. Setelah kita mendapat dari membaca buku, mengikuti kursus, berdiskusi, lalu kita praktekkan secara langsung. Dengan mempraktekkan secara langsung, seseorang dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan praktek. Dengan melakukan praktek, seseorang dapat mengasah keterampilannya dan mengalami situasi yang sebenarnya dalam bidang tersebut. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang terakhir.